Halo semuanya, di video ini aku mau sharing tentang tugas seorang IT Business Analyst. Jadi ini aku mau sharing tentang tugasnya IT Business Analyst sesuai dengan pengalaman kerja aku. Jadi tuh IT Business Analyst ini di setiap perusahaan mungkin namanya akan berbeda-beda ya. Ada yang IT Business Analyst, ada Business Analyst aja namanya, ada analis analis aja, ada juga sistem analis. Yang pertama nih, apa aja tugas IT Business Analyst itu? Oke, jawabannya yaitu melakukan user assessment. Jadi kita setelah tahu tugasnya adalah bikin aplikasi A misalnya, terus kita kontak usernya, terus kita ada rapat, kemudian kita wawancara inilah yang kita namakan user assessment, di mana di situ kita menggali kebutuhan user tersebut terhadap aplikasi, di mana supaya proses bisnisnya bisa diakomodir oleh sistem yang akan dibangun gitu. Kemudian yang kedua adalah menerjemahkan kebutuhan user tadi ke bentuk bahasa yang bisa dipahami oleh sisi teknis. Jadi misalnya kita udah selesaikan user assessmentnya, nah dari situ kita analisa kira-kira bisa diakomodir secara teknisnya dan di sistemnya nanti kayak apa. Kemudian itulah yang akan kita komunikasikan kepada tim pengembang. Tim pengembang ini salah satunya adalah si programmer gitu. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwa kita yang akan membuat mockup desain, karena kan kita yang kebayang ya aplikasinya nanti akan seperti apa, dan nanti itu bisa jadi panduannya si programmer buat bikin aplikasi seperti apa yang diinginkan oleh si user, karena kan kita yang bisa kira-kira kita yang bisa menggambarkan atau memvisualisasikan sesuai dengan kebutuhan si user tadi. Terus yang paling penting setelah kita udah user assessment, habis itu kita udah analisa, nah yang paling penting itu dokumentasi. Jangan lupa, jangan males untuk mendokumentasikan semuanya, mulai dari sejak kita rapat-rapat sama user, habis itu kita melakukan user assessmentnya, itu benar-benar harus kita catat. Jadi dari hasil analisa kita itu buatkan ke dalam dokumentasi. Kemudian dengan siapa aja berkoordinasi. Nah, kalau untuk koordinasinya yang paling awal kita lakukan pasti sama user, pasti sama leader kita juga. Nah, pertama kan kita dapat request nih, dapat instruksi, kita diminta untuk mengembangkan sistem A. Usernya adalah dari industri A. Kemudian bisnis usernya siapa-siapa aja dan posisi mereka apa-apa aja, di bagian apa-apa aja di perusahaan itu. Nah, itu kita pasti akan intens berkomunikasi dengan mereka. Nah, selain itu, setelah kita selesai mendapatkan informasi dari si user-usernya, kita akan intens berkomunikasi dengan para programmer. Nah, setelah aplikasi dikembangkan, jadi kalau pas sama programmer itu kan kita lebih sering berkomunikasi masalah analisa aplikasinya, analisa kebutuhan usernya. Nah, ketika selesai aplikasi dikembangkan, nah itu kita akan intens juga berkomunikasi dengan para tester atau quality assurance QA. Kira-kira itu sih yang kita akan sering berkomunikasi. Oh ya, satu lagi, kita akan sering juga kalau misalnya aplikasinya udah live, udah launching, itu kita akan sering berkomunikasi dengan IT support tapi yang menangani aplikasi, atau bisa dibilang implementation support. Nah, di situ mereka akan terima komplain-komplain user, misalnya ada error, ada bug, dan bisa saja sewaktu-waktu kita yang akan ditanyain karena kita yang menganalisa sebelumnya. Output yang akan kita hasilkan gitu, yang dihasilkan oleh IT Business Analyst, outputnya apa saja bentuk dokumen-dokumen dari pekerjaan kita.
yaitu yang pertama Notula. Notula itu dari hasil kita rapat, hasil kita user assessment, hasil kita UAT juga bisa jadi kita buatkan notulanya. Nah, terus ada dokumen UAT kalau misalnya kita juga ikut terjun dalam user acceptance testnya sebelum aplikasi di live kan. Kemudian satu lagi yaitu dokumen analisa yang sudah aku bahas di video yang sebelum ini. Oke, itu aja sharing aku tentang tugasnya IT Business Analyst. Mudah-mudahan bisa bermanfaat informasi ini buat teman-teman yang butuh informasi ini, terus bisa mencerahkan juga. Mungkin ada yang masih blank, sebenarnya kerjaannya apa sih, terus kenapa penting sih gitu. Mudah-mudahan bisa tergambarkan, karena sebenarnya memang kita menjembatani kebutuhan bisnis dengan kebutuhan teknisnya gitu. Jadi kita harus bisa memahami sisinya user, dan kemudian kita bisa mengkomunikasikan itu ke bagian teknis gitu. Oke, itu dulu video dari aku. Terima kasih sudah subscribe dan sudah nonton videonya. Jangan lupa di-share ke teman-teman yang membutuhkan informasi yang sama, informasi tentang ini. Thank you for watching and have a good one.